Solo, kota yang dikenal dengan kota budaya karena salah satu daerahnya masih sangat kental dengan melestarikan budaya lokal Jawanya. Salah satunya yakni batik, yang pusatnya berada di Kecamatan Laweyan, Surakarta, Solo. Selain batik, di kecamatan tersebut juga memiliki suatu tempat bersejarah yang usianya cukup tua di kota Solo. Ya, orang-orang sekitar biasa menyebutnya dengan sebutan Masjid Laweyan. Masjid ini merupakan masjid bersejarah sekaligus masjid tertua yang ada di kota Solo. Masjid ini berdiri pada abad ke-16 di tahun 1546 pada masa Kerajaan Pajang. Masjid ini juga sudah ada sebelum Masjid Agung didirikan. Akan tetapi, masyarakat awam sering mengira bahwa masjid tertua yakni Masjid Agung Solo. Masjid ini dulunya juga merupakan sebuah pura yang digunakan sebagai tempat peribadatan orang Hindu di bawah kepemimpinan Ki Ageng Beluk. Berdirinya Masjid Laweyan sendiri tidak terlepas dari pertemanan Ki Ageng Beluk dan Ki Ageng Henis. Mereka menjalin pertemanan yang sangat erat dan juga bertoleransi satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Beluk yang merupakan sahabat dari Ki Ageng Henis kagum atas cara dakwah yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut, sehingga beliau menghibahkan pura tersebut kepada sahabatnya yakni Ki Ageng Henis. Di tangan Ki Ageng Henis, pura tersebut dijadikan sebagai sebuah masjid yang digunakan untuk beribadah umat Islam. Untuk itu, Ki Ageng Henis dan Ki Ageng Beluk mempunyai hubungan yang sangat erat dengan dinamika berdirinya Masjid Laweyan. Sehingga di belakang masjid tersebut terletak kedua makam tokoh Ki Ageng Beluk dan juga Ki Ageng Henis. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa kedua tokoh tersebut sangat berperan penting dalam berdirinya Masjid Laweyan. Dari bukti masjid dan makam itulah yang menjadi alasan bagi kami mengambil dinamika Masjid Laweyan sebagai sebuah objek tugas mata kuliah kami. Ya sebelumnya teman-teman, ini saya sudah bersama juru kuncinya, bukan imam masjidnya, Mas Takmir Masjid dari Masjid Laweyan, dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Nugroho sebagai Humas Masjid Laweyan Surakarta. Ya, di sini saya ingin bertanya sedikit ya tentang Masjid Laweyan. Dulu kan saya juga pernah tahu katanya kalau masjid ini tuh dulunya merupakan pura yang digunakan sebagai tempat beribadah umat Hindu. Apakah benar? Iya, betul sekali. Jadi dulu adalah di sini adalah pura, dulu adalah Ki Ageng Beluk dulu di sini sebagai sanggar. Untuk Ki Ageng Beluk sendiri itu apakah ada hubungan kekeluargaan dengan Ki Ageng Henis yang makamnya berada di sini? Tidak ada sama sekali. Jadi beliau adalah sahabatnya Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk. Untuk makam yang berada di belakang masjid, yakni makam Ki Ageng Henis Laweyan itu, apakah hubungannya ataukah perannya beliau sendiri terhadap masjid ini sendiri gimana? Jadi pembentukan atau berdirinya masjid ini sangat berpengaruh sekali dengan Ki Ageng Henis, karena waktu pendirian ini, kalau nggak salah pendiriannya itu 1546, 19 tahun setelahnya baru berdiri menjadi masjid. Jadi kurun waktu 19 tahun itu dari sanggar dari Ki Ageng Beluk, terus
bersahabat dengan Ki Ageng Hanis, karena Ki Ageng Hanis itu dakwahnya beliau luar biasa. Jadi beliau ketika itu mengajarkan Islam secara membawa ya, dalam pengertian merangkul seluruh kaumnya. Makanya Ki Ageng Beluk memberikan hibahnya kepada Ki Ageng Hanis untuk dijadikan waktu itu sebagai langgar. Setelah berdirinya langgar, kemudian berdirilah masjid. Walaupun dulunya adalah pura, tetapi tidak menimbulkan perdebatan kepada saudara-saudara lainnya. Jadi banyak tempat pura-pura di sebelah Laweyan ini juga dengan berdirinya dari pura menjadi masjid itu tidak masalah, tidak jadi masalah. Untuk bangunannya sendiri apakah sudah banyak perubahan atau pada dasarnya semuanya masih orisinal. Cuma ada beberapa penambahan pada tahun 1900-an, itu cuma penambahan pada dinding sebelah utara, terus ada di sebelah selatan ini juga ada penambahan. Terus di depan itu juga ada penutup, karena tahun 1960-an berdasarkan sejarah cerita yang sudah ini, di depan itu penambahan penutup karena itu banyaknya hewan ternak yang masuk ke Serambi, jadi akhirnya ditutup sebagai pembatas biar hewan ternak tidak memasuki Serambi dan masjid. berarti ini bangunannya sendiri masih terbangun Masih, Hinduisme. masih. Terus untuk apa namanya, dinamika sejarah berdirinya Masjid Laweyan ini sendiri itu kan sudah lama ya. Terus untuk pengenalan ke masyarakatnya itu mungkin seperti apa? Ya, saat ini kita melalui beberapa, kita dalam 2023 ini kita membentuk takmir masjid yang berbasis IT. Jadi kita satu melalui YouTube, terus ketertular pada orang per orang, terus kita sering juga paling dan kita silaturahim ke masjid-masjid biasanya, karena Laweyan ini di masyarakat khususnya Surakarta sendiri itu juga belum tahu bahasanya Masjid Laweyan ini adalah masjid tertua di Surakarta, karena kebanyakan orang tahunya adalah masjid agung. Jadi sementara ini kita yang lakukan adalah melalui Instagram. Kita juga ada dengan dua Instagram, satunya untuk TPA, satunya untuk masjid. Dua-duanya saling melengkapi sebenarnya. Terus kita juga ada akun di YouTube juga yang sedang kita olah juga. Jadi kita rumah ada 4 bagiannya masing-masing, tapi kita bisa saling melengkapi semua. Lalu untuk sistem kepengurusannya juga masih berjalan. Alhamdulillah saat ini berjalan dengan baik semuanya, dari humasnya, terus dari takmir-takmirnya, imam masjidnya, ada si keamanan, bendahara, sekretaris, semuanya berjalan dengan baik. Yang mungkin cukup dari kami, mungkin kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak dari saya maupun dari saya.